Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Alinjasari dengan NIM C1B023084. Saya berasal dari Universitas Jambi Unja dengan jurusan S1 Manajemen. Di sini yang akan saya bacakan materinya yaitu tentang mengelola kinerja tim. Dan video ini saya buat untuk menuntaskan perkuliahan manajemen kinerja dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Baik, langsung saja, yaitu mengelola kinerja tim adalah proses berkelanjutan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan efektivitas serta produktivitas sebuah tim dalam mencapai tujuan organisasi. Ini bukan hanya tentang menilai hasil akhir, tapi juga tentang memberikan dukungan, umpan balik, dan bimbingan untuk membantu setiap anggota tim berkembang dan berkontribusi secara optimal. Pengertian penting pada mengelola kinerja tim yaitu ada beberapa, yaitu tujuan tim yang jelas, sasaran spesifik, struktur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu yang harus dicapai oleh tim. Ini menjadi acuan utama untuk menilai kinerja. Yang selanjutnya ada peran dan tanggung jawab, yaitu penjelasan yang tegas tentang tugas dan kewajiban masing-masing anggota tim untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan semua aspek pekerjaan tertantang. Yang selanjutnya ada umpan balik berkelanjutan. Proses pemberian informasi reguler kepada anggota tim tentang kinerja mereka, baik yang positif maupun area yang memerlukan perbaikan. Umpan balik harus spesifik, tepat waktu, dan konstruktif. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan, yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi anggota tim untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mengatasi kesenjangan keterampilan. Selanjutnya yaitu ada pengakuan dan penghargaan, mengapresiasi kontribusi dan pencapaian tim atau individu untuk memotivasi dan membangun moral positif. Yang selanjutnya itu ada komunikasi efektif, yaitu aliran informasi yang terbuka dan jelas di dalam tim dan antara tim dengan manajemen, termasuk harapan, kemajuan, dan tantangan. Selanjutnya itu ada pemecahan masalah, yaitu kemampuan tim untuk mengidentifikasi hambatan atau masalah kinerja dan secara kolaboratif mencari solusi yang efektif. Selanjutnya itu yang akan saya bawakan adalah perusahaan Traveloka, yaitu latar belakangnya adalah perusahaan Traveloka adalah perusahaan teknologi terbuka di Asia Tenggara yang menyediakan platform pemesanan perjalanan dan gaya hidup daring. Didirikan pada tahun 2012 di Indonesia, Traveloka dengan cepat berkembang menjadi salah satu unicorn teknologi terbesar di kawasan ini. Traveloka menawarkan berbagai layanan mulai dari tiket pesawat, akomodasi, tiket kereta api, sewa mobil, hingga aktivitas rekreasi. Dengan pertumbuhan yang pesat dan cakupan layanan yang luas, Traveloka beroperasi di lingkungan yang sangat dinamis dan kompetitif, yang menuntut tim-tim yang sangat adaptif dan berkinerja tinggi. Yang selanjutnya itu adalah implementasi mengelola kinerja tim di perusahaan Traveloka. Sebagai perusahaan yang teknologi yang bergerak cepat, Traveloka kemungkinan besar menerapkan pendekatan yang dinamis dan tersstruktur dalam mengelola kinerja tim. Implementasinya mungkin mencakup, yaitu pertama ada penempatan OKR, yang selanjutnya ada siklus umpan balik reguler, yang ketiga ada pengembangan karir dan pelatihan, yang keempat ada alat kolaborasi digital, yang kelima ada manajemen talenta dan suksesi. Pendekatan ini memungkinkan Traveloka untuk mempertahankan tim yang gesit, inovatif, dan berfokus pada hasil, yang esensial untuk kesuksesan di pasar digital yang terus berubah. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi mengelola kinerja tim adalah fondasi kesuksesan organisasi, terutama di perusahaan yang dinamis seperti Traveloka. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, memberikan umpan balik yang konsisten, berinvestasi dalam pengembangan karyawan, dan memanfaatkan teknologi yang tepat, Traveloka dapat memastikan bahwa tim-timnya tidak hanya mencapai target, tetapi juga terus berkembang dan berinovasi. Pendekatan proaktif ini memungkinkan Traveloka untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan terus tumbuh di pasar perjalanan dan gaya hidup global. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.